Assalamualaikum. 안녕하세요. 나는 Alia 입니다. 어떻게 지냈어요? Mungkin di sini Alia bakal bahas tentang pertolongan pertama di sekolah akibat pingsan karena dehidrasi saat upacara, luka luar, dan jaringan kulit yang terbuka. Sebelumnya kita harus mengetahui pingsan itu terjadi karena apa? Pingsan itu terjadi karena kurangnya asupan oksigen ke dalam otak sehingga mengakibatkan si penderita itu jatuh pingsan. Bagaimana sih cara penanganan atau pertolongan pertama pada orang pingsan tersebut? Jadi kalau misalnya ada teman kita yang pingsan kan, kita tuh harus membawa dia ke tempat yang aman dulu. Setelah kita pindahin ke tempat yang aman, kita harus memastikan ASNT, awas, suara, nyeri, dan tidak respon. Lalu kita juga harus memeriksa pernafasan dan denyut nadinya. Setelah itu, sebelumnya kan kita sudah baringkan. Usahakan kakinya itu lebih tinggi daripada kepalanya ini. Lalu sebelum itu juga kita harus longgarkan pakaiannya gitu kan. Kalau misalnya ada dasi, kita buka dulu, dilonggarkanlah semuanya. Kalau dia pakai kaos kaki, juga dibuka kaos kakinya, sepatunya juga dibuka ya kan. Setelah itu usahakan dia itu menghirup udara yang segar. Terus tuh kalau misalnya dia udah pulih, usahakan istirahatkan dia itu selama beberapa menit sampai kondisi dia kembali stabil lagi. Lalu selanjutnya membahas tentang luka luar. Luka luar itu ya seperti yang kita tahu, luka luar berarti luka yang nampak sama kita. Kalau jaringan kulit terbuka itu karena cederanya itu disertai kerusakan jaringan kulit, yaitu rusaknya kulit dan bisa disertai jaringan di bawah kulit. Apa sih berbelit-belit banget ya? Ya, jaringan kulit terbuka berarti lukanya itu nampak jaringan kulitnya gitulah. Luka terbuka ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu luka lecet. Luka lecet ini biasanya akibat gesekan dengan permukaan yang tidak rata. Ya lecet lah, pasti kan pernah kan lecet tangannya gitu kan. Lalu luka robek. Luka robek ini biasanya terjadi akibat tumbukan dengan benda yang relatif tumpul. Luka sayat ini akibat sayatan pisau gitu kan. Luka tusuk itu akibat benda itu masuk ke dalam tubuh kita. Biasanya lukanya itu jauh dibandingkan lebar luka, kedalamannya itu lebih jauh. Lalu bagaimana sih penanganan dari luka-luka ini, luka-luka yang tadi tuh? Jadi penanganannya itu kan, kalau misalnya dia luka terus tuh darahnya keluar, kita harus menahan bagian yang luka, ditekan tapi nggak keras-keras banget kan. Terus itu habis ditekan pakai kain gitu kan, ya pakai kain. Terus tuh dibalut sampai darahnya itu berhenti. Jangan membalut terlalu kencang ya kan, yang tadi saya udah bilang. Terus tuh kalau misalnya lukanya itu kotor kan, kita tuh harus bersihin dulu pakai air atau alkohol gitu. Jadi supaya ya nggak terjadi infeksi. Terus tuh gimana sih cara kita rawat luka itu? Ya pastikan daerah luka itu terlihat, bersihkan daerah sekitar luka, beri penutup yang tadi itu kan. Terus tuh tenangkan penderita tadi itu juga, atasi shock bila ada. Lalu itu bila nggak memungkinkan ya kita harus merujuk ke fasilitas kesehatan. Ya mungkin saya akan juga bahas tentang apa sih isi P3K itu. Ya di dalam P3K itu ada perban, plester luka, kapas, peniti, gunting, pinset, hand sanitizer, salep antibiotik, pembersih luka antiseptik, obat tetes mata, termometer digital,
masker bedah, sarung tangan latex, tisu pembersih bebas alkohol, dan gel atau krim lidah buaya gitu. Itu sih obat-obatannya. Kalau ya itu ngomong apa sih? Terus itu kalau daftar pelengkapan yang harus dibawa kalau kita darurat untuk camping ya kan, ya kita tuh harus bawa, yang pertama itu kita harus pakai tas gunung, tas apa sih namanya, nggak tau lah. Terus tuh yang kedua tuh tenda, kita harus bawa tenda, kalau nggak kayak mana kita tidur. Terus kita juga harus bawa matras untuk melindungi ya kan. Lalu itu kita harus bawa sleeping bag juga dong untuk tidur lah. Terus itu kita juga harus bawa alat masak, kalau nggak kita kayak mana masaknya ya kan. Terus tuh kita harus bawa senter. Terus tuh kita juga harus bawa kantong sampah, kita juga harus menjaga kebersihan dong ya kan. Kita juga harus bawa botol minum. Nah mungkin itu aja sih yang saya tahu tentang ini. Maaf kalau nggak jelas ya, nggak biasa sih ngomong di depan kayak gini. Ya mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, salange.